Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kita berdua di Ngopi AA. Ngopi AA. Oke, hari ini kita nggak ada drink ya, tapi nanti kita akan minum. Hari ini kita mau bicara tentang hal-hal yang keren banget kalau buat saya, karena itu membuat saya lebih happy. Kenapa lebih happy? Dulu waktu zaman saya masih gendut. Iya. Ya, ingat banget kalau saya makan di restoran, saya nggak pilih yang ijo-ijo itu, beliau marahnya minta ampun. Makan itunya, abisin itunya, sayurnya gitu ya, yang ijo dan of course lah, dan yang warna-warni itu buah-buahan. Oke. Ya, dan sekarang saya buktikan bahwa saya nggak makan sayur, nggak makan buah bisa lebih sehat. Tapi benar nggak sih itu kalau diet nggak makan sayur itu lebih oke? Nanti kita akan bahas setelah ini. Yuk. Jadi coba tampilin itu. Ini langsung aja nih. Iya. Ya, oke. Jadi hari ini kita bahas mengenai diet tanpa sayur. Diet iya. minim sayur ya, karena masih makan sedikit. Tanpa sayur mungkin ya. Oh, tanpa. Apakah memungkinkan nggak gitu? Yes. Apakah kita akan kekurangan nutrisi nggak gitu? Yes. Kalau kita melaksanakan diet minim sayur atau tanpa sayur gitu ya. Padahal di Indonesia itu kalau anak-anak sakit, anak-anak apa gitu ya, orang tuanya pasti dia kurang makan sayur dan buah. Atau misalnya ibu menghadapi anak yang tidak makan sayur, marahnya minta ampun gitu. Ini anak-anak kan nggak suka sayurnya, coba sayurnya dimakan segala macam gitu ya. Memboost imun COVID makan sayur dan buah. Gitu. Tapi ternyata ayo kita bahas deh. Tapi kita bahasnya bukan kata kita ya. Jadi kita itu mempunyai kita liatin baru baca buku ini, bukan kita, dia sih baca bukunya, kalau saya sih denger reviewnya saja. Jadi kita bahas mengenai buku ini baru datang kemarin, seminggu yang lalu ya, kita beli. Hampir tamat beliau baca tentang carnivore code. Jadi kita bahas dulu carnivore. So, ya ini. Ayo, kita mau bahas apa dulu nih? Oke, jadi sebenarnya tanpa sayur itu biasanya disebutnya diet, ada yang nyebut paleo. Ada yang juga yang karnivor gitu. Keto masuk nggak sih? Keto masih makan sayur, Bu. Oh ya, brokoli masih boleh. Ya, yang penting low carb aja kalau keto. Kalau karnivor mungkin udah zero karbo ya. Oh, karnivor udah zero karbo. Mendekati zero gitu ya. So dia mereka anti sayur dan jadi, buah. Buah masih ya? Buah enggak, karnivor. Enggak. Kalau keto masih ya beri-berian. Boleh, yang penting kayak Low strawberry, kayak apa? Blueberry, avocado. Yang low apa? Low sugar ya. Low carb. Okay. Nah, ini yang ngarang bukunya nih ada nih. Nah ini nih, bukan yang vegan MD, bukan. Tapi kita di sini juga tidak menyalahkan orang-orang yang memang memilih vegan ya, karena memang diet itu kan tergantung tubuh masing-masing. Nah, ini nih yang carnivore MD ya, yang six pack gitu ya. Paul Saladino. Gitu. Jadi, apakah kamu bahas ini karena kamu pengen six pack? Aku udah six pack. Oh sih. Cuman nggak pamer aja. Oke. Aurat. So, Paul Saladino ngomongin carnivore code. Ya, jadi ini diet ini menarik juga ya, karena emang mungkin kalau di Indonesia agak-agak kontroversial gitu. Kalau nggak makan sayur ntar sembelit gitu ya, kekurangan mineral, vitamin gitu. Karena emang kalau di Indonesia itu sayur dan buah itu ya udahlah gitu ya. Makanan pokok wajib. Padat nutrisi banget kayak nama ya. Jadi setelah daging sehat 5 sempurna. Kalau daging mah mahal. Apa sih gitu ya? Benar. Jadi ini ada food piramidnya ya. Coba ditampilin. Nah ini nih. Jadi kelihatan nggak? Ya. Nah ini nih. Jadi intinya dia fokus di sapi, di red meat ya. Red meat ya fokusnya gitu. Apakah boleh lem, sapi? Boleh ya. Domba lah lem teh ya, kambing, rusa gitu. Telur boleh. Atau apapun ikan yang dihasilkan dari situ, misalkan madu boleh. Mereka makan madu. Dan mereka makannya organ gitu ya. Hati, liver, jantung, ginjal, otak ya. Otak ya.
ikan juga gitu ya. Hmm. Jadi gitu, jadi yang Unggas-unggasan juga dimakan. makan Hmm. telur itu kan, daging babi misalkan ya. Kita singgah ya. Heeh. Oke, so what is the ini apa food Ya, jadi yang food pyramid itu maksudnya yang makin bawah makin paling banyak dikonsumsi, Bu. oke, Ya, yang perdagangan itunya. tadi ya. Nah, ya yang daging itu banyak dikonsumsinya paling banyak. Mhm. Ya sarankan ini makin atas makin sedikit makin sedikit makin sedikit. Oh, madu yang sedikit ternyata. Nah, itu salt, Bu, dan Oh, kalsium. it's salt and calcium. Oke, sorry. Oke. Yaitu omega 3 ya. Mungkin ada yang apa sih yang susu Mhm, dairy dari produk boleh, ini. tapi ya tergantung toleransi tubuh kita juga sih. Oke. Boleh, itu Kalau saya masuk ke kan dalam. makan dairy itu jadi Oke. bloating, jadi enggak ya? Nah, jadi itu nggak apa sih Enggak mesti. nggak toleran Oh, oke. namanya. Jadi nggak disarankan juga sih. Jadi yang itu dari daging, dari ini nih. Ya. Oke. Oke. So, apa sih perbedaan keto sama carnivore coach? Carnivore diet bukan Oh, carnivore coach, sorry, Kalau- carnivore. Iya, carnivore Nah, diet. bedanya cuma di itu aja, Bu. Karbohidrat mungkin ya. Kalau keto kan lebih ke ininya lemak ya. Mm-mm. Kalau Si dan low carb carnivore, gitu ya. iya. Kalau dan Carnivore. bisa makan sayur gitu sebenarnya, buah gitu. Kalau karnivor enggak sih. Sama sekali mereka nggak makan makan Lemak plant based gitu. lemaknya dari tumbuhan dari Hewan. hewan. Hmm. Iya. Kamu carnivore ya? Ya bisa dibilang. Apa yang kamu rasain setelah pertama kali dari zaman gila-gilaan makan, terus kamu beralih ke keto, low carb, dan sekarang carnivore? Hampir. Iya, bisa dilihat lah gitu ya, energi gitu ya, lebih berenergi, Hmm. terus mungkin inflamasi berkurang, saya Mhm. sakit-sakitan juga jarang gitu kan. Mhm. Dulu mah kan sekali sakit ke rumah ke dokter saya Mhm. kan, Mhm. udah hafal aja obatnya gitu apa gitu ya. Sebenarnya nggak usah ke dokter bisa ya, karena udah Bisa, tahu. udah hafal banget aku mah. Oke. Udah Terus gitu ya. masalah ke belakang? Masalah ke belakang dulu pernah sampai saya nggak bisa ke belakang beberapa hari gitu ya. Harus pakai pencahar. Pencahannya 2 kolak. Dan dulu tuh gara-gara kamu makan sayur. Enggak sih, sugar mungkin ya, Oh, nggak tahu sugar ya. dari itu mah ya. Mm. Tapi sayur juga jarang ya dulu mah ya. Moderate ya, Moderate, kebanyakannya kan sugar. ya gitulah makanan olahan gitu ya. Oke. Terus? Nah, jadi sekarang otot pun lebih kelihatan gitu, Bu. Oh, lebih cepat. Iya kan? Nge-gym pun berasa ke otak. Otak lebih fokus, lebih fokus ya, lebih cemerlang gitu, lebih gitu. Itu yang Bu. dirasain. Mm. Oke. Lebih enak ke keto atau carnivore diet? Lebih enak karnivor sih, Bu, gampang gitu, tinggal ya sapi aja udah gitu. Oh, nyiapin sapi jadi kulkas gitu ya. Atau telur gitu udah aja. Tapi kamu masih makan seafood kan? Ya seafood termasuk Oh, termasuk ya? termasuk Mereka makan. makan. Oh, oke. Ya nggak mereka makan kan bayar. Kenapa memilih carnivore diet? Ya pengen nyoba aja, Bu. Iya, maksudnya ada alasan lain selain Ya pengen karena saya nyoba. baca Oke. semua juga apa yang saya. didapat dari buku itu? Jadi emang ya banyak apa sih mitos gitu ya, bahwa Tell us, what is mitos? mitosnya kayak tanaman itu superfood gitu. ya. Contohnya kale gitu ya, It's all about brokoli, Iya, bayam. bayam, pope gitu ya, sampai minum bayam langsung berotot gitu. nah, Oke. gitu. Ternyata Nah, nggak- itu mitos. Mitosnya apa? ya coba ya saya lihat ya, nutrisi kale versus liver ya. Oke. Jadi emang oke, nah ini. Oke. Ini perbandingan antara blueberry, kale, pip sama liver. Coba lihat vitamin A-nya ya. Tuh vitamin A di blueberry nggak ada, di kale nggak ada, di bib cuma 40 international unit, di bib berapa sih 53.000. 53 ya. Oke, niacin ya, vitamin B3 Ya,
lebih banyak ya. Nah sih. ya bisa dilihat lah. Heeh. Apalagi vitamin D-nya nggak ada kalau dikali sama di zinc, blueberry. lihat zincnya. Paling Tinggi mereka banget. kalah di kalsium aja Bu. Oke, kalsiumnya lebih tinggi kalau di plant based dibanding Yes. dengan Benar. ya, Folat pun ya sering kali kan orang apa sih makan daging tuh takutnya kekurangan folat gitu. Ternyata nggak, bisa di handle sama beef liver. Terus vitamin C. Mhm. Vitamin C juga ada di liver Bu, ya kan. Yang paling ini mungkin ada beberapa nutrisi yang nggak ada di tumbuhan, adanya di hewan aja. Ada sekitar 7 nutrisi ya. Mhm. Nah, ini nih. Sama vitamin B12 saudara-saudara, itu kolabamin. Mhm. Nah, ini bisa dibaca nih. Vitamin B12 itu buat apa sih? Ya saraf gitu ya. Terus Hmm. methylation gitu, pengaktifan vitamin B12. Makanya untuk supaya si biasanya vegan Mhm. kekurangan ini nih. Kekurangan vitamin B12. Makanya dia homocysteinnya tinggi. Homocysteine itu ntar lah dijelasin ya. Jadi itu bisa berakibat kalau tinggi itu sakit jantung, stroke. Oh? Gitu. Oh ya? Cuman itu doang, single faktor itu doang. Oke. Terus ini nih kreatin, coba Oke. kreatin yang suka kamu minum itu Iya, ini pas morning. nge-gym. Sebelum nge-gym saya minum itu itu jadi lebih boost. cuman ada di hewan. hewan. Oke, di plant based nggak ada. Ini 5 gram sehari kita minum ya. Hmm. Cuman kalau cuman dari daging mungkin agak susah ya, karena emang 1 kilogram daging cuman 1 gram kreatinnya. Oke. Jadi untuk 5 gram kreatin 5 kilo kita harus makan. Jadi kita minum suplemennya. Nah ini jadi untuk apa sih, merecycle apa ATP. Jadi tenaga itu jadi ada terus Ada gitu Bu. terus. Berasa nggak? Yes, betul. Nah, otak juga lebih pinter kan? Ya. Nah, memori gitu. Kan Oke. ini karnosin juga untuk di otak juga, di otot. Vitamin D3 Bu, Mhm. kalsiferol. Nggak ada Nggak ada di tumbuhan. Di tumbuhan itu vitamin D2. Oke. Terus? Pernah kan kita bahas? Ya. Nah ini DHA, omega 3. Hmm. Tapi yang DHA-nya kalau di Dia nggak tumbuhan, ada di. kalau tumbuhan ala Oh. adanya. Cuman kan Oke. kalau tumbuhan harus di convert dulu ke DHA. Perlu mesin lagi, mesin yaitu lagi. sapi Kalau biasanya. oh, Atau salmon gitu atau oke. nah makanya Vegan makan salmon enggak? enggak, dia kan ya makanya DHA-nya agak risiko tinggi apa kurang gitu ya, defisiensi. Nah ini heme iron juga kan zat besi itu Bu, yang heme. Bentar, bayam kan banyak zat besinya Nah kan? itu non heme Bu. Ah? Itu susah dicerna kalau vitamin C-nya nggak cukup Bu. Oh gitu. Kan kalau misalnya ya, saya kan berbicara sebagai manusia yang sudah lama bergabung dengan itu gitu. Ya ngerti. Kalau misalnya saya kekurangan darah rendah nih, kurang zat besi nih, banyak makan bayam kali gitu kan. Iya. Jadi That's masalah dengan tumbuhan adalah bioavailable-nya gitu. Jadi ketersediaan untuk diserap tubuh Bu. Jadi emang kalau tumbuhan itu harus dikonvert, harus dibantu. Misalkan ini air zat besi ini gitu ya, kalau dari tumbuhan itu heme iron gitu, non heme gitu. Jadi harus dibantu vitamin C Bu untuk Oke. Jadi penyerapannya. percuma kalau saya banyak makan bayam tapi saya vitamin C-nya kurang. ya. Oke. Kalau dari hewan ya Langsung langsung plug and play ya. Oke. Heme Terus ini iron. taurin gitu, itu apa sih, asam amino juga hanya ada dari hewan. Jadi intinya banyak apa sih, ada ini nih yang 7 nutrien ini Yang memang tidak ada. tidak ada di tumbuhannya. Jadi Oke. emang ini kan membantu banget gitu ya. Kalau kekurangan mereka yang 7 itu dia apa Ya, penyebabnya? banyak Bu. Ya kata kayak vitamin 12 kan, B12 kan kayak tadi. Ada lagi Bu, kolin. Yes. Di tumbuhan nggak ada. Di tumbuhan adanya cuman di Telur. paling tinggi. Oh, Itu buat oke. memori, buat belajar ya. Adik-adik kalau yang mau belajar
makan telur. Ibu-ibu juga kalau mau Oh, belajar jangan nyuruh anaknya makan yang Ah. lain gitu. Coba pagi-pagi Ah. kasihnya sarapannya telur. Iya bener, Oke. sekitar 500 mg gitu ya, 9 mg itu setara berapa telur ya Pak? 5 telur. Nah, Ya, pagi-pagi kalau makan 5 telur supaya kita tinggi. Iya, Ya. jadi emang apa ya? eh, Dunia hewan tuh menakjubkan gitu kan. Oke. Enggak, justru kita mungkin lebih sehat dengan full of animal dan Plant-based. full of ya gitu. Oh ya, waktu itu kamu pernah cerita beliau pernah menunjukkan dalam buku ini bahwa beliau melihat sebentar saya lihat dulu di halaman berapa ya? Oh ini, yang mirip jarum-jarum nih. Oh itu Ini based on high oxalate plant foods katanya. Jadi katanya di apa sih di beberapa tanaman itu kalau dilihat di mikroskop itu ada seperti Ya, kayak ya. jarum-jarum gitu. nah, itu. Yang membuat saya agak ngeri juga jadinya makan beberapa tanaman Oke, gitu ya, walaupun memang. saya belum benar-benar lepas dari sayur dan buah. Ya itu salah satu kelemahan dari tumbuhan ya, yaitu ada apa sih, anti nutrien. Oke, ini nih anti nutrien. Jadi aduh jelas nggak ya? Kurang besar kayaknya ya Pak ya. Oke. Jelasin dulu sambil jelasin sambil dibesarin. Ya, jadi anti nutrien itu yang tadi bersifat toksik, terus menghambat penyerapan nutrisi, Bu. Di dalam tubuh. Misalkan ada tuh kalau di apa sih di apa ya, di almond itu ada yang namanya phytate, asam phytate, pitat gitu ya. Itu menghambat penyerapan magnesium, atau di teh itu ada apa sih, tanin gitu, itu menghambat penyerapan itu juga gitu ya, apa sih, nutrisi juga. Atau ada lektin, Bu. Apa sih, lektin itu kayak yang ibu suka makan itu, Apa? kacang ginjal Kacang kidney merah. bean apa sih, kacang apa sih? Iya, kacang merah. Ya ini nih anti nutrien. Kacang merah ada lektinnya itu di kulitnya, jadi dia apa sih, bisa mengakibatkan leaky gut menurut buku Stephen Gundry. Leaky gut. Oh. Ya, Ya, jadi ususnya kalau kita bocor. lah saya kan suka tuh sayur kacang. How Ya tuh? disuak dulu, disuak tadi gimana sih, Dilepasin. direndam dulu, Oh, direndam. terus dimasak gitu. Dimasaknya sampai masak banget. Jadi biar hilang. jangan mentah, Jangan makan mentah. kayak kacang tanah jangan mentah, Bu, ada anti nutrien. Atau Oh. bayam mentah gitu, jangan. Oke. Atau almond mentah, jangan. Oke. Jadi harus Harus diproses dulu ya. itu aja Oke. kelemahan dari apa, Plant-based. ya tanaman itu ada banyak anti nutriennya gitu. Oke. Seperti dari bayam. Karena kan batu ginjal itu sebenarnya magnesium oksalat ya, kalsium oksalat. Nah, jadi kan ini salah satunya kan penyumbang oksalat itu dari bayam. Hai, editor kita. Nah, Jangan banyak makan bayam ternyata kamu ya. Iya, itu anti Jadi bayam nutrien. itu tidak bikin jadi kayak Popeye dong ya? Enggak sama Enggak ya? sekali enggak, kan yang di itunya mungkin zat besinya ya. Tadi kan heme Iya iron. sih. Harus dibedakan gitu ya antara apa, heme iron sama non heme iron gitu. Oke. Jadi emang yang dibutuhkan kita kan yang udah siap pakai ya. Ah. Jadi bukan yang harus dikonversi lagi gitu ya. Oke. Jadi dari dunia tumbuhan tuh emang harus dikonversi lagi gitu kebanyakan. Pak, kan sorry, saya beberapa kali melihat teman saya yang memang punya keluarga yang mereka punya metabolic syndrome. Let's say mereka punya diabetes dan hipertensi. Dan family mereka makannya sayur-sayuran ya. ya mereka makan sayur dan dimasaknya juga dengan minim ya, harus cuma direbus doang terus segala macam. Intinya makan Dan low perusahaan kalori lainnya. ya. Yes. Itu bagus gak sih? Ya Bu, yang namanya diabetes itu udah kekurangan nutrisi ya. Ya nutrisinya. balik lagi secara logika, kalau nutrisinya bagusan di hewan, kenapa nggak dikasih aja dari hewan gitu? Ya kan? Oke. Karena kan hewan itu sebenarnya
ada faktor proteinnya juga. Proteinnya bagus loh Mhm. dibanding dari tumbuhan. Oke. Heeh. Jadi faktor satiety-nya bagus. Mhm. Terus buat bangun otot emang lebih bagus dari hewan. Cepet ya. Ya, ada yang namanya BCAA, pernah dengar? Iya. Nah itu leucinnya itu Mhm. sangat jarang di tumbuhan. Kalaupun ada cuman sedikit, misalkan dari tempe Mhm. itu terbungkus sama anti nutrien tadi, sama serat gitu. Jadi emang susah dicerna gitu untuk diabsorb tubuh. Jadi kalau mau bangun otot dengan tempe saya kira susah. Oke. Iya, Jadi editor saya seneng dia ya tanpa dia takut tempe jadi dari tempe iya. bener ya. Heeh. Oke. Jadi orang diabetes tuh it's okay kan makan daging? it's okay. Oke. Daging itu sebenarnya indeks gliksemiknya hampir 0. Oh, jadi sebenarnya ya apa namanya? Tapi dagingnya diolahnya dengan Ya iya, jangan dikasih kecap juga gitu. Ya udah dengan Steak herb aja ya? aja gitu. Jadi dan saya selalu melihat kalau kamu masak daging itu medium Rare. ya. Artinya Ya. masih agak menuju Nah, matang tapi jadi- masih merah-merah gitu. jadi masih mudah buat tubuh untuk mencernanya Itu gitu. enak nggak sih? Ya kalau bumbunya tepat enak. Tapi balik lagi sih kalau makan, kalau saya sih lebih memikirkan manfaat ya. Iya. Di otak tuh manfaat. Masalah pahit nggak enak peduli amat. Hajar aja. Oke. Ya kan? Iya. Coba aja Makanlah steak medium Emang rare ini aja. teman-teman. makan gula, Mm. pikiran kamu ini nggak sehat, ini nggak sehat, ini nggak sehat. Apa jadi nggak jadi tetap enak nggak? Dulu ya. Iya Dulu karena kan tetap craving. Yang coba sekarang. Takut saya Nah malah. iya makanya. Oke. Heeh. Iya. Terus gini, let's say ya ini terjadi pada diri saya yang tidak suka daging merah. Hmm. Bagaimana memenuhi nutrisi yang tidak ada di daging merah? Tapi saya masih makan Kalau telur dan liver sapi, saya masih Nah, itu suka. oke. Cuman kalau daging merahnya saya belum iya, belum it's bisa okay. move on seperti ikan gitu. It's okay. It's okay. It's okay. Tapi saya ke daging putih, which is Ah, ya ayam sih kalau saya palingan ya ayam dan telur is okay. ya, it's okay. Nah buat temen-temen yang memang misalnya masih tetap berpilih pada plant based, Nah, silahkan aja. iya sih maksudnya bukan gitu. Ada nutrisi yang tadi nggak ada. Apakah bisa. boleh dikasih sama suplemen? Boleh aja sih. Tapi kan bagusan mah ya Real food ya. alami real food gitu kan. Hmm. Dan vegan itu kan rentan yang tadi ya, vitamin B12, Hmm. zinc juga. Hmm. Zinc kan buat virus gitu ya, buat kulit juga kan tadi yang kamu Iya. posting tuh. Hmm. Banyak lah fungsi zinc gitu, dan itu kalau vegan rentan karena Kurang. vitamin B12 juga, kolabamin itu kan Hmm. saya sering ngomong tuh. Oke. Kolin juga. Iya. Iya kan? Betul. Nah, so cobain aja lah. Kalau carnivore diet ini aman buat anak-anak nggak Pak? Aman aja sebenarnya kan, yang penting nutrisi tercukupi. Iya, Kalau bukan diet tuh. pasti. Dan duit mencukupi juga. Yes, karena daging berkualitas Oke, agak iya sulit. Ada tips memilih daging yang baik itu? Tentunya yang masih fresh ya, terus ada sertifikasinya grass fed, grass finish gitu ya. Ya di Indonesia kan belum ada. Pak. Nah, ya mungkin dari luar ada ya, coba Jadi mesti cari import aja. makanya agak lumayan tinggi Ya, harganya. ya, tapi kan ya worth it sih Bu ya. Ya karena Pak, karena faktor satiety Nutrisinya juga tercukupi dan kan memang emang kalau makan daging cepat kenyang tuh ya. cepet kenyang. Jadi buat teman-teman yang makan, misalnya datang ke restoran yang isinya all you can eat, di Bandung nih baru buka nih all you can eat daging semua gitu. Sebenarnya diuntungkan ya. Iya, yang bikinnya pinter. Karena kita kalau makan daging nggak bisa banyak-banyak. Coba dia nggak bakalan berani all you can eat donat atau yang manis-manis, nggak bakalan berani Bu. Kenapa? Terus-terusan orang makan karena kan ya Enak. nggak kenyang Nggak gitu. kenyang-kenyang. Cuman Ya kan kalau kalau makan daging, daging sebesar stick kayak gitu, itu kenyang ya udah itu. bener loh. Tanpa kentang udah kenyang ya. Iya, Oke. karena memang faktor protein itu. Pak, kan ada mitos tuh, banyak makan daging itu bikin sulit ke belakang. Saya kira, Mitosnya seperti itu loh. Ya makan daging itu loh bikin sulit ke belakang. enggak gini ya, kalau misalkan ngomong apa, kayak misalkan daging sulit dicerna, Hmm.
Apa pernah makan daging keluar daging? Hai guys, pernah daging keluar daging nggak? Kuluntulan gitu. Nah, kalau tumbuhan sering keluar tumbuhan gitu. Apa? Ya kayak kangkung gitu. Ya kan? Pernah ya? Ya. Dan saya mah berpikirnya gini sih Bu, itu susah ke belakang tuh ya karena emang inflamasi dalam usus aja gitu ya, bukan masalah fiber juga gitu ya. Kamu pernah nggak punya pengalaman lah, saya kamu suka ke belakang terus kan memang sekarang iya enggak bukan Fiber. ini ngomong ya, ini mah fakta. Maksudnya kita kamu pernah disuruh akhirnya ya udah kamu karena kamu kurang makan serat, banyak makan serat, biasanya kamu makan buah, nambah makan Bu, sayur. malah nambah sih. Hah? Malah nambah Itu juga dipilih pengalaman. Ya, emang ada penelitiannya ya, jadi orang yang dia tuh dikasih apa yang konstipasi parah gitu ya, dikasih ada 3 grup gitu ya. Jadi yang dikasih Ada nggak penelitian di sini juga? Lupa ya. ada sih di sini cuman susah mungkin ya. Oke, nanti dikasih ya. Jadi emang dikasih yang high fiber, dikasih yang moderate sama zero fiber. Ternyata yang sembuh itu yang Zero fiber. Bu, yang banyak. Ada apa maksudnya sainsnya? Ya mungkin kan kalau konstipasi itu atau sembelit itu kan macet Bu. Sementara kalau fiber itu bikin bisa volume apa sih, BAB-nya jadi makin banyak gitu. Orang lagi macet misalkan ya di jembatan Kircon ini, tiba-tiba ditambahin bus di belakang gitu loh, seret gitu ya, apa nggak makin macet? Itu logikanya. Terus jadi selama ini kamu makan daging nggak? Nggak ada masalah. Oke, jadi aman aja. Aman aja. Oke, Pak. Justru kalau makan yang berserat kadang bloating, kembung. Iya, semua kamu juga kan? Oke, Pak, satu lagi mitos, banyak makan daging itu bikin sepetu. Karena daging kan mengandung protein banyak ya. Gini. Itu kan bener kan? Bentar ya. Jadi sebenarnya ada yang namanya mTOR, ada yang namanya insulin, ada yang namanya MPK. Jadi yang namanya apa sih, mTOR itu mammalian target on rapamycin gitu ya. Jadi emang dia terpicu ketika kita makan protein gitu ya. Kalau insulin dia terpicu ketika kita makan karbo. Terus kalau MPK kalau dua-duanya itu nggak ada, dia akan aktif dan mengaktifkan autofagi gitu. Jadi gini ininya ya, kalau kita makan tubuh tuh kasih sinyal, ayo tumbuh. Kalau kita nggak makan, kita tubuh tuh ngasih tanda repair gitu ya. Jadi nah kalau protein mungkin balik lagi ke satiety faktornya ya. Bisa makan banyak nggak? Makan daging? Enggak kan kenyang. Dan emang kita butuh Bu untuk menjadi tua itu pasti Bu. Cuman kecepatan tuanya itu tergantung tiap orang kan. Jadi emang untuk protein bikin tumbuh iya, kita tua pasti karena emang butuh Bu tumbuh itu. Misalkan sel otak yang rusak, misalkan ya sel-sel yang rusak kan harus tumbuh lagi coba. Kalau nggak ada itu kita nggak bisa regenerasi, ya kan? Nah yang jadi masalah itu sebenarnya menurut saya sih si insulin itu. Insulin juga kan sebenarnya apa sih, sinyal gitu ya buat tubuh untuk tumbuh. Insulin. Oke. Cuman sekarang lihat masyarakat makannya apakah banyakkan daging, banyakkan karbo? Indonesia tentunya. Karbo kan, dan gula itu gila-gilaan. Nah itu memicu insulin tinggi terus kan? Itu memicu
ya pertumbuhan yang gitu, pertumbuhan yang cepat banget gitu. Oke. Dan itu yang saya kira menjadi cepat tua. Dan orang yang konsumsi proteinnya cukup pas hari tua justru lebih panjang umur, Bu, Oke. daripada yang kurang. Oh. Karena emang makin tua kita tuh makin anabolic resistant namanya. Jadi kita dikasih protein segini nggak bakalan cukup gitu, nggak seperti waktu muda gitu. Dikasih sedikit aja bisa digunakan, bisa untuk otot misalkan. Kalau makin tua makin susah, Bu. Jadi sebenarnya konsumsi daging semakin tua tuh harus makin Banyak. Oh. Karena emang Memperbaiki sel-sel yang iya, rusak tadi ya? makin itu otot, angkat besi gitu ya, harus emang dijaga, harus gitu ya. Makin tua itu jadi orang tua sekarang udah kurang proteinnya, makin susah gerak, makin jarang gerak juga, ya udah gitu. Jadinya sarkopenia, Bu. Apa tuh? Keropos tulang, keropos otot. Gitu. Jadi kalau udah keropos otot, berdiri pun susah. Apalagi Ngapa-ngapain tambah susah. insulin resisten. Wah iya, apalagi ya itu metabolisme kita udah turun gitu ya. Masih muda lemak udah banyak. Ya pas tua makin banyak lemak, makin sedikit otot, makin susah kita gerak. Ya, jadi kalau bilang protein bikin cepet tua enggak juga sih, semua orang pasti tua sih, Bu. Cuman mungkin levelnya bahkan karbo banyak itu yang bikin cepet tua gitu, Bu. Ya terbukti dengan kita ya. Nah iya. Dulu kusem. Jadi kalau saya sih saranin jadi AMPK sama mTOR-nya di balance itu. Ada sesi makan, ada waktu makan, ada waktu nggak makan gitu. Jadi AMPK-nya repair autopagi gitu ya, sel-sel rusak, sel-sel senescent atau sel-sel zombie dimakan gitu ya, sama itu dengan autofagi. Autopagi, mitopagi gitu. Itu autofagi dan mitopagi itu bisa terjadi dalam tubuh kalau puasa dan exercise. Puasa dan exercise. Karena kan kayak resistant training kan membuat energi kita habis. Kalau energi kita habis kan tadi sensor energinya MPK berarti aktif. Ya udah, autopagi. Makanin sel kita itu puasa. Gitu. Jadi ya kan? ya oke. Secara sains bisa dipertanggungjawabkan ya bahwa makan protein itu cepet tua sih pasti. Cuma maksudnya kalau misalnya kita tua dalam keadaan sehat ya why not? Iya, jadi kan orang sekarang tuh lifespan-nya oke. Tapi health span-nya gitu. Kurang bagus. Jadi panjang umur iya, karena emang orang zaman dulu matinya bukan karena metabolic syndrome diabetes jantung, Bu. Karena infeksi. Ya kan? Sekarang ya banyak vaksin, ya kan? Higienis juga ya orang kita ya. Tapi penyakitnya rubah. Jadi ya gitu, diabetes, hipertensi, jantung, stroke gitu. Yang kira-kira yang kalau dibandingin yang mati dengan infeksi lebih cepatan mana ya dengan infeksi ya. Jadi jangan sampai ya kita tua tapi penyakitan. Iya makanya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Jadi mungkin kan kita diet tanpa sayur? Mungkin banget. Tapi kalau orang vegan diet tanpa daging agak susah mungkin ya. Apa sih ya yang tadi itu ya, kalau mungkin kalau daging tuh banyak nutrisinya yang lebih tersedianya buat yang diserap untuk tubuh tuh lebih oke. Berarti kan? Oke. Sayur dan buah memang kadang-kadang kita perlukan, tapi itu bukan jadi semacam sesuatu yang utama, betul? Enggak sih, enggak. Iya, maksudnya enggak ketika anak-anak atau ketika kita menolak untuk memakan sayur dan buah lah, it's okay selama. Kan saya selalu bilang nih, anak tuh sayur pagi-pagi itu bukan butuh sereal atau apa sih anak sekarang? Itu yang murahan itu ya. Udah harus ngerti gitu ya. Energi itu kalau mau terus stabil, jangan dikasih high sugar gitu, high
refined carb gitu, tapi dikasih lah lemak gitu. Ya lemak bagusnya dari apa? Dari telur, dari daging. Sok cobain. Banyak yang ngomong ke saya, Pak Andi, saya makan pisang sama telur. Nggak dibikin pisang goreng kan? Enggak. Jam 10 udah lapar lagi. Nah, saya nanya pasti telurnya 1, pisangnya 4. Iya sebenarnya. Iya kan Pak, kata saya udah jangan gitu, mendingan telur aja 5 udah stop. Beres kata saya. Energinya dapat dari lemak gitu ya. Nutrisinya dapat gitu kan, otak bisa mikir gitu. Jadi gitu. Penuhilah dengan daging freezer itu. Nah ya, dengan telur ya. Dengan telur dan daging sayuran moderate lah ya. Grass-fed. Tapi bukan berarti nggak boleh makan sayur kan? Ya silahkan aja sih. Buat orang yang mau sih silakan. Tapi tahu gitu ya kebutuhan kita makan tuh apa sih sebenarnya, ya kan? Jangan sampai ngebus imun makan buah dan sayur tanpa dijelasin sayur yang mana, cara masaknya gimana. Kan tadi ada yang namanya anti nutrien kan bisa ini kan makannya mentah entar, ya kan? Terus sayurnya asal aja gitu ya, apa aja yang penting namanya penting sayur. Terus buah gitu ya, buahnya yang high sugar misalkan ya, udah high sugar di jus di jus udah loh gitu kan. Yes. Nah, jadi emang oke. Saya juga baca di buku apa sih namanya Diabetes Code ya, yang Dr. Jason Fung itu saya lihat kalau saya sih ngeliatnya yang menu-menunya, karena kan kalau yang kayak gini bagian Bapak Andi, kalau menu-menunya ya saya coba baca ternyata it's okay Inggris why not? Nah di menunya itu memang Dr. Jason Fung menyarankan makan 3 kali memang ya biasa, terus naiki 2 ya diserangi puasa, dan di situ tidak pernah ada maksudnya dalam satu sesi makan itu tidak ada yang tidak ada proteinnya. Jadi selalu kalau nggak daging ada ikan, ada daging ada ikan, ada daging dan ikan, telur dan ya. Sebenarnya kan kalau diabetes itu sebenarnya ya masalahnya dengan kebanyakan insulin kan. Iya. Yang sampai dia memicu insulin lagi gitu kan. Iya, jadi saya lihat itu memang protein itu esensial. Iya, esensial Bu. Jadi emang paling penting makronutrien adalah protein, ya kan? Tapi banyak yang mengkambing hitamkan ya protein itu, terutama dari hewannya. Ya. Ginjal rusak lah. Betul. Nah itu juga pernah dibahas sih, maksudnya itu benar nggak sih? Ya, secara penelitian nggak terbukti yang merusak ginjal itu gula. Iya ya, Diabetes Code juga bilangnya gitu. Jadi dokter Jason Fung itu adalah seorang ahli ginjal ya. Kalau di sana terus dia neliti kenapa sih pasien-pasien saya tuh ginjal dan selalu berhubungan dengan diabetes kan. Diabetes itu karena kegagalan ginjal tuh dari awal terusan dari diabetes tadi ya. Ya memang itu, jadi protein is esensial. So Paul Saladino suami saya akan mengikuti. Udah lama dia mengikuti beliau. Suka ngacaprak dia di YouTube, saya sering lihat ya. Istrinya juga nggak salah kan nih Korea. Bukan, dia nggak punya istri. Yang istrinya kan Mike Muzzle. Mike Muzzle ya, dia karnivor ya. Dia Michelle namanya. Dia karnivor anaknya, dia juga ikut ya. Dia keto sih, keto. Lebih ke keto, karena mereka masih. Ya, keto sama karnivor sih saudaraan kayaknya. Ya kalau saya sih masih keto kayaknya ya, belum bisa karnivor karena belum bisa makan daging merah. Kalau menurut saya sih diet yang paling bagus adalah diet metabolic fleksibel ya. Apa itu metabolic fleksibel? Ya kita bisa, kalau kita makan karbo kita bisa gunakan, kalau kita makan lemak kita bisa gunakan. Banyak kan orang sekarang ini dia kalau makan karbo dia bisa pakai, tapi ketika nggak makan dia nggak bisa akses lemaknya, lapar, lemes. Atau sebaliknya ya, pernah ada kejadian juga waktu itu saya kan pernah waktu otot cedera ada terapis saya bilang bahwa dia keto dan memang jadi kecil lah badannya, jadi bagus gitu, tapi ketika dia minum teh manis sekali gitu ya nyobain, jadi dia cheating, ternyata badannya seluruhnya kesemutan. Dia selalu benar-benar deep ketosis. Jadi emang
ya tubuh juga kan harus latihan juga gitu ya. Harus tahu ya, maksudnya cara Harus menangani kenal. kalau ada yang masuk gitu ya. Iya. Oh, oke. Jadi diet kita adalah fleksibel Metabolic. Jadi kan metabolic. memang banyak orang yang cadangannya lemak banyak tapi gak makan lemes. Iya, Banyak gak? iya. Itu dulu saya. Kenapa coba? Insulin. Insulin. Insulinnya tinggi. Jadi emang insulin tuh mencegah kita mengakses lemak. Oke. Iya. Jadi buat teman-teman Mhm. yang mau metabolic fleksibel, Mhm. mungkin ada adaptasi dulu gitu ya, nggak bisa langsung, emang harus sabar Bu. Namanya adaptasi butuh waktu. Apalagi merubah kebiasaan yang sudah lama banget. Iya, kebanyakannya mau menyerah di awal, justru awal itu adalah fase terberat. Yes, betul. Memang. Kesananya Semua juga gitu. Kalau udah adaptasi tubuh Hmm. enak, Hmm. ya kan? Ya kayak nge-gym, banyakannya nyerah tuh di awal, Sakit badan. sakit badan, udah selesai. Emang sakit sih. Memang sakit, tapi kan Nagih. kalau orangnya Di gitu bapaan mah ya udah iya, gitu. gitu kan, ya udah gitu. So Hmm. buat teman-teman yang tertarik dengan carnivore diet bisa baca buku The Carnivore Code-nya. Atau kalau memang aku selalu nawarin ke orang-orang tuh, mau baca buku nggak gitu ya? Aha. Nggak ada yang mau, euy. Makanya diulas sama kamu aja biar Iya, kan makanya. kalau misalnya tahu menarik nih, mungkin ada beberapa teman-teman yang pengen baca buku gitu kan. Kalau saya sih nunggu ulasan Iya. beliau saja. Kalau teman-teman mau baca buku Carnivore Code bisa beli di Amazon. Di Shopee juga ada nih harganya Carnivore Code ternyata Ada 121.000 tapi nggak tahu dia asli apa enggak sih kalau kita dapetnya di lebih puas Amazon. dari Amazon lah. Iya. Ya kalau memang mau baca-baca atau mau tanya-tanya tentang carnivore diet gitu, boleh tanya sama beliau, boleh juga komen di YouTube kita kali ini ya. Jadi sekarang kalau di antara teman-teman yang memang punya anak tidak suka makan sayur atau kesulitan untuk membuat anak bisa makan sayur dan buah, kalau buah mungkin cenderung suka ya, tapi kalau sayur biasanya anak-anak agak sulit. Atau buat ibu-ibu yang gak suka sayur, jangan feeling guilty. Kenapa? Karena ternyata nutrisi dari daging-dagingan itu lebih padat. lengkap dibanding dengan yang plant-based. Tapi buat teman-teman yang masih suka makan sayur ya is oke, nggak apa-apa. Cuman maksudnya cobalah dipenuhi nutrisinya dengan tadi kan ada informasi bahwa kalau kita plant-based, kalau kita makannya sayur aja ada beberapa nutrisi yang nggak ada. Nah itu dipenuhi dengan cara ya konsumsilah daging. Oke. Nah itu ada tambahan lagi Bapak Andi? Ya mungkin itu aja Bu. Jadi Iya. Sayur dan buah is not everything. iya. Ya, boleh dikonsumsi moderat lah gitu ya. Hidup di flipper. Hidup beef liver kali ini Flipper. Itu Itu Mike Tyson. Oke. Ya, itu saja mungkin hari ini kita bahas Oke. tentang carnivore diet. Mhm. Jadi ya tanpa sayur it's okay. Terima kasih sudah menyimak. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai ketemu lagi di Ngopi A selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.